Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Masih melanjutkan materi tentang pembuatan template di PHP. Studi kasus pada aplikasi nilai, khususnya di tabel mata pelajaran dan guru. Yang belum kita kerjakan ada pada bagian dashboard. Dashboard yang ingin kita munculkan adalah berapa orang guru yang mengajar, berapa mata pelajaran yang sudah terinput. Mungkin nanti kalau kita mau tetap tambahkan di sini berapa siswa yang sudah terdaftar yang ikut belajar dan berapa kelas yang sudah terbentuk, mungkin seperti itu ya. Misal kita letakkan di sini adalah mata pelajarannya, di sini gurunya. Yang dua kita kosongkan, kita biarkan, warna kita biarkan. Nah, tapi kita buat dinamis. Contoh sekarang mata pelajarannya ada 4. Berarti nanti mestinya muncul di sini 4. Kemudian untuk gurunya baru ada 1, berarti muncul di dashboardnya nanti 4 mata pelajaran, 1 orang guru. Nah, caranya bagaimana? Kita harus setting pada bagian dashboardnya. Kita buka dulu. Ini. Misal seluruh bagian ini sudah selesai, boleh kita close all. Kita hanya butuh pada bagian satu bagian saja yang kita butuhkan. Di bagian awal ya, template kita letakkan di bagian home, berarti di sini. Home, dashboard. Nah, ini dia. 150 new order, ini yang kita sesuaikan. Misal kita manggil dulu PHP-nya. Kita buka dari sini. Kita buka. Kita panggil dengan include once. Untuk file konfigurasinya, config.php. Selesai untuk panggilan config-nya. Sekalian kita langsung buat variabel SQL-nya. Select, kita butuhnya adalah tabel yang pertama. Kita mau tampilkan mata pelajarannya, berarti subjects from subject. Kita hitung jumlahnya, boleh kita gunakan count bintang. Count bintang misalnya S jumlah subjek, oke. Kita boleh tulis C subjek aja ya. C subjek, jumlah subjek maksudnya kita. C subjek. Oke, kemudian kita eksekusi. Oke. Maka yang kita buat adalah seperti ini. Nih, jangan lupa sesuaikan dengan nama variabel yang kita buat di dalam folder konfigurasi. Di saya namanya adalah config, maka di sini harus saya sebutkan config. SQL. Lanjut untuk MySQL SOC-nya, misalnya kita pakai row variabelnya, maka di sini manggilnya adalah PHP buka echo, PHP tutup $row yang tadi kita sebutkan namanya C subject. Boleh titik koma, boleh tidak. Oke, kita cek hasilnya apakah sesuai dengan harapan kita. Oke, sudah ya, 4. New ordernya kita ganti 4 mata pelajaran. Satuannya apa ya? 4 buah mata pelajaran, 4 mapel. Ya udah, berarti 4 mata pelajaran. Gini saja cukup. Ini hasilnya 4 mata pelajaran. Oke, info yang kedua adalah tentang berapa jumlah guru. Untuk mata pelajaran kita ganti logonya book. Sebelumnya kita pakai ya. Warnanya kita biarkan saja. Small box. BG info. Pas. FA. Book.
salah ya. Oke, kita sesuaikan ya. Mata pelajaran kita pakai FA copy. Selain fast FA copy, yang booknya pakai apa? Book tidak ada di sini ya. Copy. Bolehlah kita coba FA copy. Sama, tidak jalannya. Template. Div class. Oh, ini dia. Karena memang dia masuknya di div, bukan di i, jadi nggak bisa ya. Small box. Oh, ini dia ion bag. Ini harus saya sesuaikan ikonnya. Cuma saya nggak tahu nih pilihannya apa saja. Boleh saya nanti sambil searching, tapi sebelumnya saya pakai FA book atau copy. Saya coba dahulu, tadi salah tempat peletakannya ini ya. Kalau saya mau jadikan di book kayak ini, kalau saya mau letakkan copy juga boleh. Karena sebelumnya saya pakai di sini, ini copy ya, ini daftar. Nah, ini yang memang ada sedikit perbedaan ini dia. Kalau di sini baru saya pakai. Oke. Sudah ya, sementara begitu aja deh. Oke. Ini belum saya pindahin, ketika dia ngeklik ini yang warna merahnya belum saya pindahkan. Oke, ini hasilnya di dashboardnya sudah 4 mata pelajaran. Tes suara, oke masuk. Kita lanjut untuk yang kedua. More infonya nanti ketika saya klik, dia mestinya langsung ngebuka daftar mapel. Cek mapel gitu aja kali ya. Atau more info selanjutnya. Bolehlah kita masukkan info lengkap. Kita biarkan linknya, kita masukkan ke linknya si M sama dengan subjek. Refresh, klik, oke betul ya. Kita kembalikan. Kita masuk ke yang kedua. Kita butuhkan nanti resultnya, kita butuh mulai dari SQL karena SQL nya kan berbeda. Oke, kita boleh copy paste, nanti kita sesuaikan isiannya. More info, oke, isiannya di sini ya. Boleh saya letakkan di bawah sini, boleh juga saya gabungin di tempat yang sama, cuma saya bedakan. Row MySQL pet sock. Oke, misalnya saya bedakan saja di sini. Jadi saya butuh 2 sementara. Tapi bukan subjek di sininya. Teachers. Oke. Count subjek berarti count teacher. Oke. Chat teacher. Ini saya ganti SQL teachers. Result SQL 2 SQL 2 result 2 R2. Oke, yang ini langsung saya sesuaikan karena tidak butuh tulisan persen. Super strike-nya saya buang. Langsung PHP echo, PHP tutup, $R2 C teacher.
teacher, si teacher, teachers. Oke. Jumlah guru, berarti di sini saya tulis guru. Iconnya juga saya ganti dengan pas FA user ALT tidak ada ya. Oke, saya kira cukup ya ini. More infonya jangan lupa. Info lengkap. Arahkan ke teachers. Teacher. Kita refresh. Oke, selesai. 4 mata pelajaran, 1 orang guru. Yang kalau 1 guru ini kita tambahkan, dia akan bertambah otomatis. Misalkan info lengkap, diklik tambah nomor induk 1234567, nama Muhyiddin Saimin, tempat lahir Bogor, tanggal 31 bulan 12 tahun 2022, nomor HP 0898, gambarnya wajib JPEG, dan memang hanya JPEG yang dimunculkan. Mata pelajaran yang diampu informatika, simpan. Sudah masuk, balik ke dashboard, sudah muncul 2. Oke, kita akan lanjut kembali. Kita akan selesaikan sekalian dengan aktifnya. Aktif ini dia adanya di dashboard. Kenapa ada di dashboard? Karena menu aktifnya hanya kita munculkan di dashboard saja. Ini dia. Yang kalau menunya kita hilangkan, dia juga memang akan hilang. Oh ya, adanya di indeks ya yang saya maksud untuk bagian aktifnya. Ini dia Navlink dashboard yang aktif. Kalau misalnya ini saya hilangkan, nanti kita buat, misalkan saya contohkan, saya letakkan di Navlinknya di mata pelajaran, aktifnya di mata pelajaran, maka dia akan jadi pindah ke mata pelajaran. Nah, seperti ini. Nah, itu kan harus kita buat, kita sesuaikan. Maka yang perlu kita lakukan adalah membuat aktif ini dalam bentuk sebuah coding. Permasalahan lanjutnya adalah eksekusinya ada di bawah menu, sehingga coding yang kita lakukan kita tidak bisa langsung pakai di sini. Secara teori saya bisa langsung tambahkan di sini. Misalkan saya buat variabel dengan nama active misalnya gini, saya isi misalnya home. Nah, saya bisa arahkan sebenarnya di sini. Cuma permasalahannya ini tidak bisa saya lakukan karena eksekusi di indeksnya untuk Webro itu di bawahnya dia, sehingga terpaksa saya harus bikin satu lagi tambahan, satu file tambahan. Isinya mirip-mirip lah, boleh saya copy paste, tapi include-nya nanti dibuang semua. Misal saya beri nama dengan nama Webro 2, bebas saya memberi nama apa, active juga boleh. Nah, include-nya ini saya ganti, saya buat variabel baru, misal saya beri nama $active sama dengan home. Saya duplikat ini, satu lagi ini teachers, home, subject, teachers. Oke.
Berarti kalau dia M isinya home, aktifnya di home. Kalau M isinya subjek, aktifnya di subjek. Kalau isinya teacher, aktifnya di teachers. Baru di indeksnya saya buat aturan aktif tadi. Di bagian sini ambil contoh di dashboard terlebih dahulu. Kita gunakan PHP echo. Kita tutup. Kemudian kita isikan dengan variabel yang tadi aktif sama dengan 2 kali, artinya kita bandingkan apakah benar isinya. Nah, kita contohin dengan home. Kalau benar, apa yang terjadi? Kita jalankan aktifnya, aktif. Kalau salah, kita kosongkan. Selesai. Ini boleh titik koma, boleh tidak ya. Karena echo mestinya ada titik koma, tapi boleh juga tidak karena cuma satu. Kalau cuma satu tuh aman-aman saja. Jadi kalau di dashboard dia langsung ada, oke. Ini tidak ada M sama dengan, maka jadi kosong. Karena dia dinilai defaultnya. Oh iya, ininya kan belum dipanggil. Harus dipanggil terlebih dahulu, misalnya di sini dengan perintah include. Include yang kita gunakan adalah file kita. Include filenya adalah webpro2, webpro2.php semikolon. Oke, misalnya ini kita panggil ya. Baru kita bandingkan. Kita refresh. Oke, sudah berhasil. Tentu yang di sini gagal karena belum kita tambahkan. Kalau mau kita langsung tambahkan di bagian sini pada mata pelajaran dan guru. Oke, jika kita refresh. Oke, ini sudah berhasil ya, tapi belum sesuai harapan. Karena ketika kita klik di sini, M sama dengan subjek malah muncul di sini. Mestinya kan ini tetap ada di dalam sini. Kita cek ulang apa yang salah. Yang dipanggil apakah benar? webpro2 ada include-nya, ini dia yang salah. Mestinya tidak perlu ada include-nya. Oke, cukup actives-nya saja yang kita ambil. Home, betul. Tapi salahnya adalah di semuanya hidup, semuanya nyala. Berarti harus ada yang kita kosongkan. Ada logik yang belum benar, kita betulkan dahulu. Jika nilainya aktif, jika nilainya home, maka ini isinya home semua. Itu salahnya. Harusnya kita sesuaikan. Kalau di mapel mestinya isinya adalah subjek. Sesuai dengan isian di webpro kita. Jika subjek, jika teachers. Satu lagi jika teachers. Maka hasilnya sudah sesuai harapan kita. Dashboard muncul, di mapel muncul, apapun yang kita klik yang penting bagian mapel dia akan muncul. Begitu juga untuk guru. Kecuali kita mau lebih spesifik, kalau klik yang di sini dia juga ikutan aktif, itu juga bisa. Sebenarnya begini juga sudah sangat, saya kira sudah cukup gitu ya. Soalnya kalau kita lebih dari itu, kita harus menambahkannya di sini. Active teachers, oke. Di bagian indeks guru, nah di bagian navlink sinilah daftar guru atau sini ya. Harus kita sesuaikan ulang nih.
kita dapat S-nya apa. Sementara di sini hanya kita cek dahulu kalau memang diinginkan seperti itu, kita tes dahulu. Misalnya ini di daftar guru saja ya. Aktif. Maka hasil jadinya jangan sampai kita inginkan tapi ternyata pas kita lihat hasilnya nggak bagus. Ini artinya aktif di sini dan di sini. Oke, kayak gini ya. Yang aktif di bagian kedua, model aktifnya adalah warnanya putih. Oke. Kalau misalkan ini yang kita inginkan, maka logiknya harus kita ganti. Active teachers, oke. Di bagian sininya harus kita tambahkan. Ada satu lagi, ada dua lagi untuk subjek. Ada case tambahan, ya. Subjek M dan S. Tapi saya pikir malah jadi lebih ribet ya. Tidak usah, sementara tidak usah saja. Saya kira cukup bagian sini. Oke, kita akan lanjut nanti pada perbaikan database untuk membuat relasi many to many. Perubahan dari database berarti nanti codingnya bagian semuanya juga bisa jadi akan berubah. Tapi secara logik seperti ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.